Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kena getahnya, media Cina diolok-olok supporternya sendiri usai ancam melaporkan timnas Indonesia ke AFC. Ya, sebelumnya media Cina 163.com sempat memberitakan jika Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan terkait masalah naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Rangers ke AFC. Media itu menilai proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Rangers tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan jika dimainkan, timnas Indonesia akan kalah WO. Alih-alih mendapatkan dukungan, media Cina itu justru menjadi bahan olok-olok supporternya sendiri. Supporter tim Dragons itu justru merasa geram dan malu karena proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Rangers sah dan tidak mengakali regulasi. Nah, dia itu ya wajar diolok-olok sama warga Cina. Kenapa begitu? Karena memang proses naturalisasinya Eliano Rangers dan Max Hilgers itu sudah sesuai dengan peraturannya FIFA. Kalau dia bilang ilegal, buktinya mana, co? Jangan sembarangan. Bener-bener Jepang ini ya, caknya ada galak musuh dengan kita. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu baru-baru ini mengatakan kalau Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan itu keluar dari mulut pelatih berumur 56 tahun itu saat diwawancarai media Jepang Nikkei Asia. Menurutnya Indonesia mainnya hari menjadi kuda hitam di grup C. Kedatangan pemain keturunan yang bermain di tim-tim top Eropa membuat Hajime Moriyasu mengakui Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Mantap ini. Sekelas Jepang mewaspadai Indonesia lur. Mudah-mudahan doa Wak Hajime Moriyasu ini jadi kenyataan ya, dan kita bisa nyaksi ke Indonesia main di Piala Dunia 2000. Amin. Semoga Indonesia bisa ya bersama Jepang lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Karena itu harapannya kita semua ya. Semua warga negara Indonesia berharap Indonesia akan bermain di Piala Dunia tahun 2026. Nah, kalau kita lihat dari skuad yang ada sekarang ditambah dengan Max Hilgers dan Eliano Rangers, tidak menutup kemungkinan kita akan berada di Piala Dunia. Mau itu lewat jalur playoff ataupun lolos langsung. Karena kita punya kesempatan ke sana. Wah, kita punya harapan ini ke sana. Walaupun ya peluang agak sedikit ya tipis, tapi ya kita punya harapan lah ke sana. Besar sekali harapannya untuk ke Piala Dunia itu teman-teman. Breaking news guys, pernyataan yang mengejutkan dari pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu yang mengatakan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, menurut pelatih timnas Jepang ini, Australia dan Arab Saudi itu bukan menjadi kandidat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Benar-benar prediksi di luar dugaan kita semua guys dari pelatih timnas Jepang ini. Coach Sintayong aja memprediksi timnas Indonesia itu finish di peringkat 3 atau peringkat 4 di grup C ini. Tapi Hajime Moriyasu itu yakin bahwasanya timnas Indonesia lah yang akan menemani timnas Jepang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Benar-benar gokil. Mengejutkan sekali. Kita doakan aja semoga prediksi dari Hajime Moriyasu pelatih timnas Jepang ini menjadi kenyataan guys, dan timnas Indonesia bisa menemani timnas Jepang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi gimana nih komentar kalian melihat pernyataan dari pelatih? Iya, jadi pelatih Jepang ini tahu kalau Indonesia yang sekarang beda dengan Indonesia yang dulu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat statement dari pelatih Jepang ini, dia mengacu kepada kekuatan timnas Indonesia yang sekarang. Kemudian dari pertandingan awal Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Australia. Ya, jadi dia prediksi kalau Indonesia yang akan lolos ke Piala Dunia menemani Jepang itu tidak bukan satu omong kosong menurut saya, karena pelatih sekelas pelatih Jepang yang kalau kita tahu dia ini tinggal tutup mata, Jepang itu tinggal lolos teman-teman, tutup mata saja lolos ya. Kalau dia sampai membuat statement seperti itu, berbicara seperti itu, berarti dia tahu kekuatan Indonesia semakin hari itu semakin gila, khususnya di Asia Tenggara teman-teman.
Eliano sudah dapat nomor 7, gimana nasib Marcelino? Eliano Reinders dipastikan akan menangkan nomor 7 ketika berseragam timnas Indonesia. Itu diketahui saat sang pemain melakukan sesi pemotretan usai melakukan sumpah WNI beberapa hari lalu. Eliano akan menggantikan Marcelino yang sebelumnya juga mengenakan nomor 7. Selain itu, posisi Marcelino juga agak mirip dengan Eliano. Kemungkinan Marcelino akan menggunakan nomor lain di timnas. Sementara itu, dari segi posisi di starting line up, kemungkinan Eliano juga akan menjadi andalan menggantikan Marcelino. Ya, tidak masalah. Soal ya penomoran itu menurut saya ya tidak terlalu menjadi persoalan. Siapapun yang memakai nomor 7 di timnas Indonesia, semoga itu membawa keberuntungan untuk timnas Indonesia, dan orang yang memakai nomor 7 itu bisa membawa Indonesia jauh lebih ya berkembang, lebih bagus lagi permainannya. Kita sih berharapnya seperti itu, teman-teman. Nah, tergantung siapa nanti yang akan dipilih oleh STY, apakah Eliano Reinders atau si Marcelino, teman-teman. Tapi kalau kita mengacu ke jam terbang menit bermain antara Eliano dan juga Marcelino, itu lebih banyak yang bermain reguler si Eliano daripada Marcelino. Kita tahu Marcelino setelah dari klub pertamanya, klub awalnya, dia pindah ke Oxford United, sampai hari ini dia belum dapat menit bermain, teman-teman. Nah, ini di sini sepertinya posisi dari Marcelino akan sedikit tergeser ya. Walaupun ya kita tidak boleh mendahului STY, tapi kalau kita melihat dari menit bermain mereka di klub, maka yang paling reguler dan sering bermain untuk klub mereka masing-masing itu si Eliano Reinders, teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti lawan Bahrain atau Cina si Marcelino akan dicadangkan, teman-teman. Tetapi itu tergantung keputusan dari STY. Kita hanya ya memprediksi saja, teman-teman ya. Kalau kalian punya saran silakan tulis di kolom komentar itu. Kok bukan zamannya saya ada kayak naturalisasi. Kata Andik Firmansyah soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ayo kita dengar dulu, teman-teman. Salah satu legenda timnas juga ini. Soal timnas kira-kira Mas, sebagai mantan main timnas, lihat timnas sekarang gimana, Mas? Ya, peningkatan sangat luar biasa ya gitu kan. Ya dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sangat kualitas semuanya, itu mungkin lebih eranya berubah gitu ya. Ada komentar tersendiri nggak Mas soal naturalisasi? Ya pokoknya apa ya, yang terbaik buat negara kita ya saya dukunglah seperti itu. Tapi jangan, mungkin juga pemain-pemain lokal juga diperhatikanlah seperti itu ya. Ya bagus lah, karena pemain sangat kualitas, apa yang diinginkan Sintayong berjalan lancar seperti itu ya. Kemungkinan feeling saya ada, Mas, gitu ya. Meskipun agak-agak berat nanti, tapi feeling saya ada. Itu feeling saya ya. Kok bukan zamannya saya ada kayak naturalisasi banyak gini. Enggak, bercanda. Berarti kangen Mas nonton timnas ya pasti? Ya pastilah, pasti itu. Tapi ya juga nggak boleh egois, maksudnya ya. Namanya manusia kan kadang naik turun seperti itu ya. Kita harus bersyukuri ya. Tetap saya akan support selalu buat timnas Indonesia. Nah, keren kalau kita punya legenda seperti ini yang mau mendukung timnas. Walaupun dia bilang kita juga harus STY atau PSSI harus lebih memperhatikan pemain-pemain lokal juga. Ya tidak masalah, teman-teman, karena pemain lokal juga ya ada yang bertalenta, ada yang bagus, tetapi mungkin tidak terlalu diperhatikan sama STY. Tapi kembali lagi, ini semua tergantung dari kebutuhan tim nasional, teman-teman. Yang paling tahu komposisi di lapangan yaitu pelatih kepala, yang dalam hal ini coach STY. Jadi kalau kita bilang ya, menurut kita, pandangan kita bahwa ada satu pemain yang bagus di klub Liga 1, kenapa tidak dipanggil ya? Kembali lagi, dibutuhkan tidak? Tergantung, semua ini dibutuhkan atau tidak oleh coach STY. Karena yang lebih tahu komposisi kebutuhan pemain di dalam satu tim Indonesia, tim nasionalnya kita Indonesia, itu hanya STY dan juga jajaran pelatih dan asistennya dia, teman-teman. Seperti itu.